Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwan yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa menghadiri majelis ini walaupun tadi kita disambut dengan hujan yang cukup deras. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Ikhwan yang dirahmati Allah, pada materi ini kita bahas tentang kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, terutama orang-orang yang beriman, bisa mengambil manfaat langsung dari Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini mengandung ajaran dan tuntunan yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdi minas siratal mustaqim. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab Allah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 15 sampai 16 ya. Jadi firman Allah ini menunjukkan posisi strategis Al-Quran dalam kehidupan manusia. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dipastikan akan mendapatkan berbagai kebaikan. Ya, sudah barang tentu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah mencintai Al-Qur'an. Ya. Mencintai Al-Qur'an, ya, beriman kepada Al-Qur'an sebagai salah satu dari rukun iman. Ya, menuntut kita untuk mencintai selalu Al-Quran itu. Jadi mencintai Al-Quran itu juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Al-Quran itu merupakan firman Allah, ya, yang sudah pasti benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya, dalam mencintai Al-Quran ini seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Ya, jadi merasa sepi ketika belum baca Quran, merasa sedih ketika belum bisa baca Quran, ya, merasa tidak enak ketika tidak dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran yaitu membacanya, membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Bacalah yang mudah ini berarti apa? Apa yang mudah-mudah saja yang dibaca? Ya, karena ada orang yang mengkhususkan baca surat ini saja, yang lain nggak dibaca. Ya, yang benar itu insya Allah semuanya mudah, jadi kan sama kalimatnya, sama mirip-mirip. Ya. Jadi perintah di ayat ini jelas, bahkan kalau tidak mau membaca seluruhnya, membaca sebagian yang mudah juga sudah dianggap melaksanakan perintah tersebut. Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas kan mudah. Ya. Dan untuk para pembaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang sangat besar. Apa itu? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya pahala dari setiap satu huruf itu dan satu kebaikan
Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian kewajiban yang selanjutnya selain membaca Al-Qur'an yaitu mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Ya, dipahami, kemudian direnungi maknanya, lalu diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya. Kemudian tadabbur Al-Qur'an itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, membaca suatu ayat dengan perlahan-lahan. Kalau kita enak ya punya Al-Quran itu ada terjemahnya. Ya. Nanti tidak usah terjemah ya sudah baca langsung tahu artinya ya. Insya Allah. Masih butuh penerjemah enggak kan? Sangat butuh. Oh gitu. Jadi membaca satu ayat dengan perlahan-lahan tidak tergesa-gesa dan mengulang-ulang sampai beberapa kali sehingga menyentuh hati. Jadi misalnya kita baca satu halaman, dua halaman, selesai 3 halaman, kemudian kata-kata terasa jenuh ya kita lihat artinya. Jadi artinya bisa kita baca. Kemudian ketika kita punya waktu, maksudnya ketika baca terasa tersentuh apa kita foto, artinya kita share di status, enak gitu. Jadi buat status HP itu sebaiknya yang banyak manfaatnya dan ketika dibaca kita dapat pahala, ya apa enggak? Ketika nyetatus misalnya tentang suruh berbuat baik kepada orang tua, di-share, berpahala apa enggak? Pahala. Ketika menstatus tentang istighfar astagfirullahaladzim, 200 orang yang ada di grup itu, yang ada di HP kita itu baca semua astagfirullah, kita dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Nah, tapi kalau nyatu semua ayam goreng, kemudian lalapan, nah. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Sekali-kali statusnya bibit. Sekali ya. Kalau jualan sih enggak masalah. Ya. Jadi status itu juga bisa berhubungan ada artinya. Ya, jualan atau dakwah. Gitu loh. Jangan, mohon maaf, status pamer itu juga kasihan. Kasihan yang tidak makan, kasihan yang belum bisa beli gitu. Apakah boleh status wisata? Ya kasihan yang bisa pergi ke sana. Ya, kalau promosi silakan. Ya. Jadi umat Islam itu kadang dikerdilkan. Jadi orang-orang kafir itu pintar. Ya. Jadi mereka ketika mau menghancurkan umat Islam, kalau dengan cara kital, dengan cara perang, rata-rata kalah. Ya pada buktinya Palestina dengan Israel sampai sekarang, ya masih sebenarnya sering kalah Israel dengan peperang. Oleh karena itu mereka menyerangnya dengan ghazwul fikri, dengan perang pemikiran. Ya, contohnya apa? Perang pemikiran ya dengan wisata-wisata yang indah di mana-mana banyak. Sehingga orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang wisata lebih banyak yang wisata. Ya Banda. Bukan melarang, tapi kadang fokus ke sana. Sehingga liburannya untuk wisata, ya. Liburannya untuk bersenang-senang, liburannya untuk ke sana kemari. Ya, bukan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itu yang rugi sebenarnya. Padahal waktu-waktu yang digunakan oleh para salafus saleh, para sahabat itu sangat singkat tetapi nilainya bobotnya banyak. Ya, nilai pahala yang didapatkan itu banyak. Itu. Banyak orang yang merasakan sedih dan gelisah sehingga pengen tamasya. Ya, tidak disalahkan, tetapi yang utama adalah kesedihan, kegelisahan itu harus diiringi dengan apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya sudah rutin atau belum? 11 rakaat misalnya. Baca Qur'annya sudah 1 juz minimal 1 hari belum? Apalagi salat duhanya sampai berapa rakaat?
rutin apa enggak, nah, seperti itu. Ketika seseorang muslim itu memenuhi ibadah-ibadah seperti itu, insya Allah akan didapatkan apa? Ketenangan, seperti itu. Jadi ketenangan. Ya. Kemudian kita lanjut. Tadabbur Al-Quran itu bisa dilakukan dengan cara apa? Assalamualaikum. Mari minum hangat-hangat. Jadi membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran bisa dilakukan dengan cara tadi apa? Membaca ayat dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, mengulang-ulangi beberapa kali. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i disebutkan Nabi SAW membaca ayat 118 surat Al-Maidah terus berulang-ulang sampai pipinya basah dengan air mata dan waktu subuh menjelang. Masya Allah. Ulang-ulang 118 tadi. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Masyaallah. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Bacaannya sampai berapa kali? 100 ya? 190 kali enggak? Apa ayatnya itu? Ayatnya. Oh. Berulang-ulang. Jadi banyak. Sangat banyaknya sampai menjelang subuh. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ini salah satu yang tersirat dari Rasulullah itu saking sangat sayangnya kepada umatnya, ya enggak? Intinya gini, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka umatnya ya, maka sesungguhnya engkau adalah hambamu. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih, maha penyayang. Ya. Dan pernah tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam itu ketika pergi ke Baitul Maqdis ya, Al-Aqsa mana itu. Itu yang mengolok-olok itu setiap hari itu ada, mengolok Nabi Musa, mengolok Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika berangkat ke haram sana, ke Masjidil Aqsa itu, terus diolok-olok, terus. Dan itu bertahun-tahun, sampai berapa, 3 tahun atau lama lah pokoknya. Sehingga suatu saat datang malaikat Jibril menawarkan, ya Musa, pingin bu apa nih orang itu silakan, mau diapakan orang itu silakan. Akhirnya besoknya atau kapannya itu sampaikan dari Allah itu, ya, disampaikan dari Allah. Kemudian besoknya gergetan Nabi Musa. Nah, kita pun 1 hari 2 hari ketika diolok orang, ceketnya di hati itu kadang bertahun-tahun ya. Ini kebalikan, itu bertahun-tahun diolok-olok baru mangkalnya muncul. Ya, kalau kita diolok 1 kali, mangkalnya bisa bertahun-tahun sampai akhir hayat. Diolok sekali. Hah? Diolok sekali. Iya, diolok sekali, mangkalnya akhir hayat sampai akhir Apalagi hayat. berkali-kali. Apalagi berkali-kali. Seumur hidup loh, sampai tak nyoba ya. Ada yang mulai seperti itu tuh. Bakal tahun. Bakal tahun nih. Oh iya. Saya ganti situ ya bakal DP ya nyopo. Biasa gitu. Sama jualan salipan wis kayaknya. Kan nyoba ya. Nek dodolane ganti disopo wis. Diganti disopo. Iya. Itu karena enggak pasrah kepada Allah ya. Ya. Jadi ketika Nabi Musa besoknya lagi berangkat diolok-olok, kemudian Nabi Musa bilang kepada bumi, ya bumi, khudhi gitu, itu tenggelamkan gitu ya. Ambillah sebenarnya. Tenggelam, kakinya 1 mata kaki. Ya. Kemudian orang itu bilang, Musa maafkan saya tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf lah, mohon ampun. Saya tidak percaya pada kamu. Kayak bumi tenggelam sampai ke lutut. Dia minta lagi, mau lagi.
Ya, minta lagi supaya nggak ditenggelam lagi. Saya akan bertobat ini dan itu. Saya nggak percaya. Ya bumi tenggelam kan sampai ke dada, minta lagi. Ya. Tapi oleh Nabi Musa, saya nggak percaya kepada kamu. Kamu akan kembali lagi berulah. Kamu akan kembali lagi dengan sikap kamu itu yang mengolok-olok. Ya. Akhirnya kayak bumi tenggelam mati sudah. Ya. Kemudian malaikat Jibril dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wahai Musa, keras sekali hatimu. Ya, andai kata dia minta kepada Allah, katakanlah begitu. Ketika pertama kali kakinya masuk ke bumi, niscaya Allah akan memaafkannya. Tetapi kenapa kamu tidak? Keras sekali hatimu. Sampai begitu kan Nabi Musa? Oh, Nabi loh itu. Ya, seperti itu. Contohnya Fir'aun yang kejamnya luar biasa, bukan main ya. Jadi ibaratnya malaikat itu khawatir tentang apa, bukan khawatir ya, istilahnya kalau tidak disumpel mulutnya itu dengan tanah, khawatir dia mohon maaf pada Allah, minta pada Allah dan Allah mengabulkan. Akhirnya disumpel supaya nggak minta maaf pada Allah, nggak mohon ampun pada Allah, disumpel oleh malaikat. Ya. Karena saking apa? Maha pemurahnya, pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Sekejamnya Fir'aun itu ada potensi dimaafkan oleh Allah, kayak gitu. Saking maha pemaafnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, mentadabburi Al-Quran itu bisa juga dilakukan dengan cara apa? Merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Ya, bila suatu ayat sulit untuk dipahami atau ingin menggali makna lebih dan mendalam. Ya. Jadi dampak dari tadabbur tadi itu adalah munculnya kesadaran dalam diri untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nah, kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mengamalkan Al-Quran. Dan istilah membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya sudah selayaknya kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran. Ya, jadi segera membataskan diri, akhlak dan perilaku agar sejalan dengan Al-Quran. Ya. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menjawab apa? Karena khuluquhul Quran. Ya. Karena khuluquhul Quran. Ya, jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah warisan berharga dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita harus mewariskannya kembali kepada generasi setelah kita ini. Ya. Dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kita bersyukur di sini, insya Allah menjadi hamba-hamba yang terpilih untuk berjuang bersama Al-Quran. Ya. Adapun orang yang satunya ada tingkatan orang yang menzalimi diri sendiri. Artinya menzalimi diri sendiri itu apa? Tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berjuang bersama Al-Quran. Ya. Seperti itu. Dan orang yang berjuang bersama Al-Quran, mujahid istilahnya, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berjuang bersama Al-Quran itu yang dibahas gitu-gitu tok majelis taklim likoknya ya. Fungsinya di sini adalah kita ngecas bersama-sama, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang dai. HP aja dicas 1 hari rata-rata, ya apa enggak? Kadang sehari 2 kali. Ya,
Sehari 2 kali. Ya saya sehari 2 kali sudah. Yang bagus tuh sehari mungkin berapa secara berapa hari kuatnya. Satu hari ya. Rata-rata 1 hari ya yang kuat ya. Kalau WA aja ya 1 hari sekali tuh. WA aja. Kalau lain-lain. Ya. Jadi dakwah nahnu du'at qabla kulli syai' itu satu ya. Kita ini adalah dai sebelum yang lainnya. Ya. Jadi alhamdulillah walaupun hujan antum bisa hadir di sini ya. Walaupun jauh ya, berkorban dalam dakwah ini. Intan surullaha yang surkum. Jadi ketika kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin ada yang ya berkeluh katakanlah berkeluh ya. Saya sudah berjuang di jalan Allah, sudah berdoa, sudah begini tapi kok hidup saya kok masih tetap katanya begitu. Kalau mengatakan hidup kita masih tetap zaman Rasulullah yang sangat tidak mampu banyak banget. Sangat banyak ya. Sangat banyak sampai ada semacam ahlus sufa gitu tadi yang berdiam bersama Rasulullah di masjid itu ahlus sufa itu tadi. Ahlus sufa itu makanya dari mana? Dari belas kasih. Nah, dari belas kasihan. Tapi hadis-hadisnya mereka lebih banyak menyerapkan ya. Tapi ketika mereka dianjurkan untuk berangkat jihad di jalan Allah, berangkat apa enggak? Berangkat seperti itu. Jadi dakwah ini adalah salah satu jalan kita menuju surga dengan cepat, ikhtiarnya ke sana. Orang hanya mengamalkan berdiam diri saja di rumah dengan orang yang berjuang di dakwah di jalan Allah ini beda. Kalau berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid itu bisa membawa 70 keluarganya ke dalam surganya Allah. Ya. Iskariman au musyahid, dan cita-cita kita tuh mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Seperti itu. Mati syahid kalau zaman tidak perang ya jalan dakwah ini yang harus dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Gempa bumi sudah terjadi beberapa hari kemarin ya. Itu menandakan kita harus banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, banyak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi walaupun majelis kita kecil gini, insya Allah salah satu hal yang bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disampaikan juga di sini bahwasanya Al-Qur'an itu harus kita dakwakan ya juga kepada orang-orang yang belum mengetahui, termasuk guru ngaji, masya Allah luar biasa. Santrinya berapa tuh tambah ya? Santrinya banyak ya. 20. Masya Allah. 20. Itu bisa menjadi generasi Quran ini. Nanti menyebarkan, ngajarkan lagi ya. Insya Allah tambah banyak ya. Ya. Jadi kita harus mendakwakan Al-Qur'an ini pada orang-orang yang sama sekali belum mengetahuinya. Bisa jadi belum sampai kepada mereka itu atau belum ada yang datang menjelaskan tentang Al-Qur'an ya. Secara terang benderang kepada mereka. Sampai Rasulullah kan mengatakan balighu anni walau ayat. Jadi sampaikan dariku walau 1 ayat. Ya. Di sini kepada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ya. Menyampaikan dalam rangka menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saya tidak bisa fikih, tidak bisa itu. Yang disampaikan dahulu ketika kita belum bisa fikih yaitu tentang akhlak, kemudian tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tentang kesabaran. Nah, itu saling menasihati itu hak setiap muslim. Ya, seperti itu. Apalagi kita dalam bingkai dakwah ini adalah bingkai hizb ya. Kita dalam bingkai untuk juga memperjuangkan hak-hak rakyat kita ya. Nanti suatu saat jadi anggota dewan sudah ada persiapan ya, perhiasan majelis kayak gini nih.
sehingga ketika disuap berapapun itu kuat. Ya. Ambil uangnya dengan coblos orang. Oh dia sedekah. Ambil uangnya jangan coblos orangnya. Ya. Alhamdulillah dengan banyaknya berdiri pesantren Al-Quran ya, semoga pemimpin masa depan ini insya Allah soleh ahlul Quran gitu ya. Karena mujahid dahulu tuh yang syahid itu rata-rata ahlul Quran, yang ahli surga itu ahlul Quran, semuanya ahlul Quran. Ya. Insya Allah itu semoga kita bisa menjalankan isi dari Al-Quran ini menjadi mujahid dakwah ya.